Ya. Ini baru lokan apa Pak Makmur? Masih mute Pak, suaranya belum nampak. Assalamualaikum Bapak Ibu, monggo Pak Sahono, alhamdulillah Pak Asim, Ke Gunung, Pak Seswoto, alhamdulillah nggih, Bunur, terus Putih Bunur. Salam ini Bunur. Sehat. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nggih, Bunda, mohon maaf ini September ini. Nggih, Pak, sami Pak, semua full sedaya. Kemarin ditugaskan saja enggak berangkat jambore kombel. Oh, nggih, jambore kombel nggih. Oh, tanggal 17 kemarin ya. Sambil berbagi ya Bu kegiatan di. Iya, memang kalau nunggu selo nih mboten selo, Pak. Sama-sama kami pun juga ini tadi kan baru penutupan yang ini. Selamat siang Bu Alfa, Pak Adi. Assalamualaikum. Selamat siang Bu. Oke. Nih, jadwal pagi juga susah bergabung, siang juga sama, pokoknya ya sebisanya saja. Ternyata juga kegiatan itu juga mengikuti kita terus, oh Bu. Iya betul, iya. Maunya, oh pagi nggak bisa, ganti siang ya sama. Nggih. Oh, Bapak Ibu yang lain nih masih kita tunggu, mungkin barangkali 5 menit ya Bapak Ibu, monggo. Kalau belum daharannya belum sempat yang baru jawis Jumatan, monggo dihabiskan dulu. Ya. Oke nih Pak Kasianto, ini Bu Ida, sugeng siang, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Mu, sugeng siang ugi, sehat-sehat Bun. Nggih, alhamdulillah, nih sehat-sehat semuanya. Bu Wati, nggih, alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Sehat. Nggih, semuanya sehat, alhamdulillah nih Bapak Ibu. Iya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Nggih, selamat siang Bu Maria. Baru ketemu ya Bu Maria ya? Ya. Baru lihat ya Bu Alfa ya. Iya, oke. Kelihatan lama nggak ketemu Bu Maria ya? Iya. Iya, ini sudah Pak Kasianto, alhamdulillah nih longgar Pak, nih tumben nih Pak Kasianto nih. Alhamdulillah. Iya ini bisa bergabung Bunda. Oke, alhamdulillah. Kemarin ke Bangkok Bunda, jadi nggak bisa ikut. Oh, alhamdulillah. Yang PGRI bukan? Iya betul. Oh, kegiatan PGRI nggih, alhamdulillah. Nggih. Assalamualaikum Pak Marsono. Tinggal oleh-olehnya ya Pak Kasianto ya. Iya betul. Alhamdulillah, nggih. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini sudah banyak yang bergabung ya sampai jam sekarang. Alhamdulillah sudah 14-15 ya. Alhamdulillah nih Bu Darmisih juga sudah bisa bergabung. Assalamualaikum Bu Darmisih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, matur nuwun, sudah banyak yang bisa bergabung, mungkin yang belum nanti menyusul nggih. Izin ini sambil Mas Adri perjalanan ke Wonogiri beliau. Karena Mas Adri ini biasanya sehari itu rangkap 2, 3 sampai 4 Bapak Ibu untuk melayani baik yang luring maupun daring nggih. Nggih, jadi mohon maaf nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada sesuatu bisa nanti langsung ngendikan saja dengan saya gitu karena Mas Adri baru perjalanan. Oke. Pertanyaannya kapan luringnya Bunda? Luringnya nunggu dipanggil BPKP Pak. Bar niki nggih. Matur nuwun sangat. Ini Pak Krisno juga dalam perjalanan nggih. Pak Juandoyo bisa bergabung Pak Juandoyo, alhamdulillah nggih. Sinten nih yang belum saya sapa ini. Oke, baik.
Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah matur nuwun sangat yang sudah bisa bergabung pada siang hari ini. Sebelum kita mulai untuk siang hari ini agar kegiatan kita lancar, kita semuanya sehat tanpa halangan apapun. Saya hantarkan Bapak Ibu semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa kami persilahkan. Cukup Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah sebelumnya saya sapa kembali Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah sudah bisa bergabung Bapak Ibu sebanyak 16 orang ya yang sudah bisa bergabung dari 20. Semoga yang lain bisa segera bergabung karena ini sesi terakhir yang bersama kami, yang nanti masih ada satu sesi lagi untuk sinkronos yang di penutupan ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya matur nuwun juga atas kerja keras Bapak Ibu selama ini yang sudah mengirimkan untuk aksi nyatanya. Ada yang belum kemarin, Bapak Ibu masih ada waktu, dan khusus hari ini saya sampaikan selamat kepada Bu Darmisih. Halo Bu Darmisih. Alhamdulillah Bu Darmisih ini satu-satunya yang baru mengirim refleksi aksi nyata ya, laporan dan refleksi aksi nyata ya sudah mencoba. Nanti bisa diperbarui kok Bu itu nanti kalau misalnya ini ya. Jadi pada teman kita hari ini Bapak Ibu kita nanti akan melakukan sesi refleksi untuk aksi nyata dan laporan ya Bapak Ibu. Untuk hari ini kita akan melakukan sesi refleksi dan aksi nyata untuk laporan. Nah, beberapa kegiatan yang nanti akan kita lakukan Bapak Ibu, sama Bapak Ibu nanti kita akan mengulang kembali, menengok-nengok kembali dari kegiatan-kegiatan yang nanti sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Terkait dengan coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan kepada teman-teman di satuan pendidikan atau teman-teman sekolah, atau ada yang Bapak Ibu belum mengupload, mungkin nanti bisa disusulkan karena memang masih ada waktu ya Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada sesi ini, pada diklat kali ini. Nanti Bapak Ibu monggo bisa menyusul. Kemudian sebelum kita mulai untuk sesi refleksi dan aksi laporan terkait dengan mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin disampaikan, monggo silahkan kami beri waktu untuk Bapak Ibu semuanya menyampaikan sesuatu, dan juga kendala-kendala Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu hadapi mungkin terkait dengan tugas-tugas yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Kalau misalnya ada kendala mungkin dari mengunduh template-nya atau apa, mungkin bisa nanti disampaikan kepada kami. Nah, Bapak Ibu, monggo sebelum kita mulai untuk sesi seperti biasanya, silahkan Bapak Ibu untuk kita Bapak Ibu menyampaikan hal-hal apa mungkin yang menjadi kendala-kendala dari Bapak Ibu ketika di lapangan dalam mempraktekkan materi yang sudah Bapak Ibu lakukan ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, monggo, silahkan Pak. Ya ini kendala masalah ini coaching. Memang dulu saya pernah bahwa coaching ini sebuah pendekatan yang memang kedua belah pihak itu harus tahu tentang maksud dan tujuan kegiatan coaching ini. Memang kita beragam sekolah binaan yang ada yang kemampuannya itu sudah maksimal, ada yang setengah, dan ada yang belum tahu. Iya. Ini kalau yang kita berhadapan dengan orang yang sudah berjalan, ini memang pelaksanaan coaching itu ya berjalan lancar, kemudian saling mengisi.
Nanti kata kita Yeah. coach itu ya Yeah. diberi respon di sana pun membalasnya dengan sambungan yang Yeah. gitu loh. Lebih nyaman. Tapi kita kesulitan ketika berhadapan dengan orang yang tidak mengerti tentang apa yang dimaksud, tentang programnya, tentang kegiatan apa yang dilakukan artinya kesulitan untuk mengungkapkan. Iya. Ini kendalanya seperti itu saja, Pak. Iya. Oke, baik Pak Makmur. Ya, ini kendala yang banyak dihadapi ya ketika coaching karena tidak semua orang paham tentang coaching ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah, monggo yang lain coba kita tampung dulu. Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak paham coaching ini Bapak Ibu. Ada yang lain Bapak Ibu? Nyon sewu sebelum ke yang lain. Tapi Pak Makmur kemarin enggak ada kesulitan toh itu di videonya juga. Walaupun sambil jalan gitu. Iya, tapi nggak apa-apa Pak. Memang banyak ditemui juga. Tapi ya luar biasa nih. Ini peserta yang 20 ini nampaknya kita evaluasi ya luar biasa itu. Jadi awal-awal itu agak canggung dalam mengungkapkan kalimat pertanyaan dan sebagainya. Ini nampaknya semakin waktu berlatih ya Pak ya. Waktu berlatih ya. Semakin memahami seperti itu. Iya, oke, nggih. Matur nuwun Pak Makmur, monggo. Yang lainnya Bapak Ibu, monggo. Oke, Pak Sahono, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama permohonan maaf karena pada sesi sinkronus kemarin betul kami tidak ada kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan karena kami ada kegiatan pembinaan PTK dimulai dari jam 8 sampai jam 12 dan kebetulan kami mendapatkan sesi jam 10 sampai jam 12 selesai. Jadi permohonan maaf karena betul-betul tidak bisa mengikuti secara aktif. Iya, Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan pengalaman praktek coaching sama seperti yang disampaikan beliau Pak Makmur bahwa pada hakikatnya kita menghadapi kepala sekolah yang beragam kompetensinya. Kadang-kadang kita sudah memberitahu di awal kita sudah prinsip coaching itu sendiri, namun kemudian pada prakteknya juga tidak semuanya kepala sekolah itu bisa kita pancing, bisa kita ajak dengan sistem coaching itu sendiri. Jadi kendalanya seperti itu. Terkait dengan pelaksanaan coaching, khususnya kita sebagai coach, sepertinya dari beberapa kali kita praktek juga sudah. Saya merasa sendiri ada perkembangan yang luar biasa. Artinya bahwa peran kita sebagai coach juga bisa dimaksimalkan dengan banyak latihan berperan sebagai coach dalam proses coaching itu. Ya. Demikian Ibu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Sahono. Terima kasih Pak. Jadi kalau untuk terkait dengan kesibukan Bapak Ibu, memang kami sendiri sangat memaklumi ya Bapak Ibu. Jadi cuma memang nanti kalau misal di dalam proses kegiatan kalau dengan LMS ini kan memang kehadiran Bapak Ibu sudah terekod. Cuma memang aktivitas Bapak Ibu juga terekam di aktivitas ini. Jadi mohon maklum kalau nanti misalnya ada catatan-catatan di dalam aktivitas Bapak Ibu mungkin ada yang belum aktif dan Bapak Ibu menyadari sendiri bukan karena kami ini Pak A ini Pak B enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu memang Pak Sahono matur nuwun sangat sudah menyampaikan dan ini juga sama-sama kita mengerti ketika kegiatan kita di daring seperti ini memang ada aktivitas-aktivitas Bapak Ibu yang terekod. Jadi Bapak Ibu mohon untuk dimaklumi dan terima kasih Pak Sahono sudah menyampaikan ini juga. Oke, matur nuwun. Kemudian yang kedua terkait dengan progres Bapak Ibu memang sangat luar biasa ya, tapi kendala seperti Pak Makmur tadi barangkali ini menunjukkan bahwa memang tidak semua permasalahan atau tidak semua kepala sekolah itu ketika ada permasalahan solusinya bisa di coaching ya. Jadi Bapak Ibu, tapi di dalam program ini memang Bapak Ibu harus memilih kepala sekolah yang memang bisa untuk di coaching gitu ya gitu. Oke, tapi kalau di lapangan ya kendalanya seperti Pak Makmur tadi dan Bapak Ibu ada banyak sekali pendampingan yang lain yang bisa Bapak Ibu lakukan selain menggunakan coaching begitu nggih. Nggih ngaten nggih Bapak Ibu. Monggo wonten malih
Ini yang menarik sekali nih, terus nanti, Bunda. Pak. Yang menarik sekali, unik, artinya unik. Ya, kepala sekolah mau diadakan praktek coaching, minta tag kayak main drama itu. Minta dibuatkan muncul. Nah ya, berarti beliau itu Nah, sendiri ini merasa lucu tidak sekali punya ya. masalah ya, seolah-olah ini kepentingannya Iya. coach ya Bapak Ibu ya. Jadi ada nggak di Iya. sekolah lain juga seperti itu Bapak Ibu? Banyak Ibu. Sama. Ibu. Oke, oke, ada Pak Kasianto, monggo Pak Kasianto dulu. Oh Pak Siswoto nanti ya sekedar Pak Kasianto dulu Pak. Baik, terima kasih Iya. Bu Mul dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung. Biasanya tidak pernah bisa bergabung, apalagi kemarin mendampingi IGTK. Dan mohon maaf, Bu Mul, saya baru melaksanakan praktek kucing tadi pagi. Tadi pagi. Tapi alhamdulillah ya berjalan lancar. Memang kendalanya betul yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa pertama kepala sekolah memang harus tahu dulu apa itu coaching, sehingga ketika kita datang ke sana mestinya kan kepala sekolah yang minta kepada kita, bukan kita yang minta kepada sekolah untuk coaching gitu ya, kayaknya seperti itu. Sehingga ketika nanti kita datang ke sana sudah paham apa itu coaching, kemudian apa tujuannya, sampai dengan mereka itu mau menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan pengalaman tadi, Bu, memang kadang-kadang kita akan terjebak dengan seperti yang disampaikan kemarin teman-teman. Menurut Bapak bagaimana itu tetap akan muncul, dan memang bagaimana kita untuk menjadi pendengar yang efektif, kemudian bagaimana untuk bisa menggali ide-ide mereka. Tapi alhamdulillah tadi sih bisa berjalan dengan baik. Dan memang tadi memang kata kuncinya kepala sekolah harus tahu apa itu coaching, begitu Bu. Ya. Terima kasih. Matur nuwun sangat Pak Kasianto, monggo Pak Siswoto. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan kucing, memang sesuai yang disampaikan Bapak tadi, Pak Makmur dan Pak Sawono, yang kita hadapi di lapangan itu kan memang dari berbagai latar belakang kelas-kelas yang berbeda. Sehingga pada waktu kami melaksanakan praktek kucing itu kemarin memang memilih kepala sekolah yang kira-kira bisa dijak komunikasi itu. Kan ada kepala sekolah, waktu kami datang, kami pancing, kira permasalahan atau kendala di sekolah Bu, Bapak tidak ada selama ini. Itu kan kita sulit untuk mengadakan kucing Bu. Paham sehingga kucing. Nah, yang kami lakukan kemarin, kami memang memilih untuk teman-teman kepala sekolah yang sudah agak tahu dan bisa dijak komunikasi. Ngaten Bu. Terus yang kedua Bu, terkait dengan refleksi Bu. Untuk refleksi itu berarti kita refleksi dari kedua kegiatan kucing yang telah kita laksanakan pada kepala sekolah, ngaten nggih Bu nggih. Jadi gini Pak, nanti setelah ini nanti akan, meskipun di dalam LMS sudah ada, nanti akan saya jelaskan apa yang harus Bapak Ibu lakukan, dan ini sudah ada alurnya Pak yang Pak Siswoto tanyakan. Nanti kami akan detail sampaikan setelah kita refleksi awal ini dulu. Nanti apa saja yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu, sudah ada komponen-komponennya yang harus dipenuhi Pak Siswoto. Ngaten nggih Pak nggih. Nggih matur nuwun Pak. Nggih nyuwun. Nggih waalaikumsalam. Nggih matur nuwun. Pak Asim monggo Pak Asim. Nggih siap Ibu. Terima kasih Ibu. Yang pertama tadi terkait dengan pendampingan kepala sekolah, kita akan mengenal berbagai metode, artinya tidak hanya coaching Ibu ya. Bisa facilitating, bisa mentoring dan sebagainya. Namun ini yang berkaitan pertanyaan yang kedua Ibu, kita mengusus ke coaching. Nah ini kalau sesuai teorinya kan coaching itu
permasalahan atau topik itu adalah datang dari coach. Artinya kalau dia tidak minta di coach, nah itu kalau fakta di lapangan kelihatannya walaupun kepala sekolah itu katakanlah paham coaching juga, kelihatannya jarang yang minta di coaching, Bu. Nah ini pertanyaannya, apakah harus ini harus untuk terjadi coaching itu apakah harus ada permintaan dari coach atau bisa juga apakah bisa misal ini kepala pengawas melihat bahwa di sekolah itu memang ada masalah atau mungkin ada hal yang perlu diselesaikan dengan coaching, walaupun kepala sekolah tersebut tidak minta di coaching. Nah, pengawas misal memantik, datang ke sekolah misal memantik, nah ada apa di apakah ada masalah di sekolah ini, misal tentang kedisiplinan guru, misal tentang belajar. Nah, hanya mantik kemudian ketika menyampaikan masalah baru dicarikan solusi dengan apakah bisa seperti itu. Digali. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Asem atas pertanyaannya. Ini pengalaman Bapak Ibu untuk coaching. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu yang lain. Ada pengalaman kalau seperti ini bagaimana menurut Bapak Ibu? Sebelum nanti ini saya Bu, nah, Pak Makmur. Jadi memang kondisi apa yang disampaikan teman-teman itu terjadi. Dan kalau misalnya kepala sekolah disuruh memilih, ya minta tidak di coaching. Iya. Jadi selalu diberi petunjuk ya. Apalagi sekarang kita dengan Perdirjen GTK itu ya Bu ya, itu kan pengawas itu sebagai pendamping. Nah ini nanti kekuasaan di dalam pendampingan itu mungkin semakin berurang dibandingkan dengan yang dulu Menpan RB 2001 Bu. Iya. Ya yang sebagai supervisi manajerial dan supervisi akademik itu mungkin kita lebih bisa menentukan. Tapi kalau ini kan seolah menunggu diminta oleh kepala sekolah. Nah kalau misalnya kepala sekolah minta di coaching kayak kita agak pesimis Bu. Tapi kalau yang proaktif kita pengawas lah itu mungkin bisa terjadi coaching di sekolah itu Bapak Ibu. Iya, baik. Oke, matur nuwun Pak Makmur. Ada yang lain Bapak Ibu mau berbagi pengalaman? Iya, boleh Bu Mul berbagi pengalaman Bu Mul. Mohon maaf Bu, tadi agak terlambat baru perjalanan. Iya, mboten napa Bu. Memang pengalaman Bapak-bapak ini juga sama, di wilayah saya juga demikian. Kalau kepala sekolah yang istilahnya usianya sudah agak lanjut, nah itu masih tertanam dengan pola waktu itu Bu masih supervisi, monitoring supervisi. Jadi maunya dari Bu pengawas seperti ini. Nah, tapi untuk yang kepala sekolah yang muda ataupun yang sudah dari sekolah penggerak, dari guru penggerak itu untuk diajak coaching itu udah lancar Bu itu. Malah senang beliau malah senang diajak untuk dengan program pendampingan dan coaching ini. Nanti Bu mungkin pengalaman itu juga. Oke, baik. Terima kasih. Iya, ini akunnya ganti-ganti lagi ya. Oke, Bu Nur, monggo Bu Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ini saya lain, saya bertanya. Pada waktu saya sudah upload untuk video di tugas ya. Pertanyaan saya begini, ketika saya melaksanakan karena kan selama saya selaku untuk mengadakan ATC itu saya aluritan itu belum, saya yakin penguasaan saya belum seperti teman-teman yang lain. Maka ketika ATC itu menceritakan tentang tujuan, identifikasi dan lain-lain itu saya mencatat di video itu, sehingga kadang saya diklo apa yang diubah agar saya berusaha untuk alurnya biar tidak keluar dari jadi apa yang dia sampaikan harus saya catat. Itu benar nggak? Saya atau ini ya? Halo? Bu Nur, Bapak Ibu yang lain jelas suaranya putus-putus ya? Putus saya ya? Oh, putus. Jadi memang sinyal saya yang tidak bagus. Mohon maaf. Intinya saya hanya ketika saya melaksanakan itu saya membawa catatan ketika ASESI menceritakan, saya hanya
poin tujuan itu ini agar kami lebih mengalurnya lebih mengalirnya dengan apa yang dia inginkan. Saya bisa ngetutke itu. Boleh enggak itu? Terima kasih, hanya itu. Oke. Ya, kalau di dalam proses coaching masalah itu termasuk interaksi istilahnya fokus pada coaching dan seterusnya, itu monggo saja ya Bapak Ibu, sudah ada. Ketika ini memang kita yang keharusan dari kita itu memang mencatat informasi-informasi yang diberikan agar tidak tertinggal di coaching, itu juga ada di kewajiban sebagai kita ketika melakukan wawancara dalam bentuk apapun. Tapi monggo saja masalah teknis itu kan masing-masing punya cara ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sebenarnya asal tidak mengganggu si coachingnya juga tidak masalah Ibu gitu loh. Justru Ibu nanti bisa mengalir mengikuti dengan apa yang disampaikan oleh coachingnya, ingatan Bu Nur gitu. Atau ada yang berbagi pengalaman lain, monggo Bapak Ibu dengan mencatat dingko gitu gimana Bapak Ibu? Ya monggo Bu Wati. Ini juga saya berbagi pengalaman tapi juga bertanya ya Bu ya. Ini untuk pengalaman saya kemarin dengan kepala sekolah. Sebelumnya kan saya tidak tahu ini waktunya berapa menit gitu Bu ya. Jadi seberapa menit yang paling efektif itu berapa menit itu. Karena kemarin yang pertama saya dengan kepala sekolah itu sampai setengah jam Bu. Karena kepala sekolahnya itu menyampaikannya itu saya mau cut juga susah gitu ya. Menyampaikan mau di foto juga beliau sedang berbicara, katanya suruh menjadi pendengar yang aktif. Begitu selesai berapa menit? 30 menit Bu. Tidak bisa dikirim melalui WA, tidak bisa di Google Drive lah itu. Akhirnya putus-putus saya gitu. Terus pun Bu solusinya. Nah itu kemudian berikutnya yang kedua itu yang terakhir itu dengan kepala SMP 1. Saya minta 10 menit gitu ya, maksimal 10 menit. Tetap saja sampai 15 menit Bu. Karena itu kepala sekolahnya pada saat menyampaikan itu ya berapi-api. Kemudian ada pengalaman juga mungkin dari guru penggerak, Bu, untuk kepentingan apa? Kan kepala sekolah tidak meminta untuk di coaching katanya gitu. Nah ini saya jawab, ini sekarang untuk kepentingan saya, juga untuk kepentingan kepala sekolah gitu. Jadi memang kepala sekolah itu mestinya itu yang punya masalah kan kepala sekolah ya. Iya. Karena memang itu karena saya punya kepentingan yang akhirnya saya yang meminta. Oke, leres Bu Wati. Kira-kira yang paling efektif itu berapa menit itu? Iya. Kalau untuk coaching Bapak Ibu yang paling efektif berapa menit? Kalau di dalam ini hanya sesuai ketentuannya saja ya Bu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu yang lain terus dengan pertanyaan Bu Wati ini yang efektif kira-kira berapa menit? Sekitar 10 sampai 15 Bu. Iya, 10 sampai 15 Pak Asim nggih. Pak Kasianto terus pundi? Nggih. Ya, kalau 10 sampai 15 kan menurut saya hanya untuk kebutuhan praktik kita. Iya. Tapi kalau sesungguhnya itu sesuai sampai menemukan sampai terakhir itu. Iya. Sehingga tadi Mbak Wati sampai 30 menit itu mungkin realnya seperti itu. Sehingga ketika kita batasi sekian, ini mungkin kurang tepat. Tapi kalau hanya untuk praktek barangkali supaya nanti ngunggahnya lebih ringan sehingga dibatasi waktu. Menurut saya sih nggak berbatas waktu. Terima kasih. Iya, nggih. Oke, matur nuwun Pak Kasianto. Monggo Bu Nur. Bu Nur nih. Terima kasih. Kalau pengalaman saya, mohon maaf sama. Ketika saya menjalankan tugasannya untuk praktek kemarin, mohon maaf nih, secara jujur, saya mengatakan ke kepala sekolah bahwa selain tugas, tapi saya memang sesungguhnya pengen melihat dari program sekolah yang sudah dilaksanakan saja itu. Tetapi singkat, saya hanya punya waktu sekian. Saya gitu yang pertama yang untuk tugas. Yeah. Tapi kalau yang untuk permasalahan yang berkaitan dengan dinas, memang mohon maaf kalau tidak cukup, kami tidak menemukan diidentifikasi dan nanti tujuan tidak tercapai. Jadi saya lebih biasanya 15 menit lebih. Terima kasih. Iya, oke. Matur nuwun Bapak Ibu yang sudah menyampaikan. Terima kasih sekali ya. Jadi memang Bapak Ibu, memang tidak ada ketentuan ideal itu berapa tergantung permasalahan yang dia. Tapi memang saya sebagai seorang mahasiswa itu memang juga dibatasi waktu. Kalau kita semakin cepat bisa menggali istilahnya
potensi, kemudian bisa si coach itu bisa menemukan solusinya dalam waktu yang singkat, itu berarti Bapak Ibu berhasil memang. Tapi kalau di prakteknya memang 10 sampai 15, tapi kan tergantung memang permasalahan yang akan diselesaikan atau tahapan apa yang akan diselesaikan gitu. Jadi Bapak Ibu memang seperti kami pengalaman di asesor itu memang kami dibatasi waktu. Kalau Bapak Ibu bisa menggali kompetensi dalam waktu sekian, berarti memang kita sukses. Jadi kita bisa menggali startnya. Jadi situasi kan sama ya dengan Tirta itu. Jadi situasinya seperti apa, kemudian action apa yang dihasilkan, kemudian hasilnya apa, itu masing-masing kompetensi itu kita 5 menit Bapak Ibu. Gitu. Jadi kadang seperti tadi yang disampaikan Bu Wati, ada yang coachingnya itu ngomong saja gitu panjang itu, jika Bapak Ibu memang untuk keperluannya tidak ada kepentingan untuk istilahnya yang lain, harus segera pergi, harus segera ini, ya Bapak Ibu santai saja sambil ngobrol-ngobrol. Yang penting apa yang diharapkan oleh coach itu bisa terpenuhi, seperti masalah misalnya coachingnya minta untuk penyelesaian masalah, bisa dibantu. Kemudian untuk perencanaan juga menghasilkan suatu rencana yang bagus seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kalau untuk di sini kan 10 sampai 15 menit ya. Boleh bertanya Ibu? Kalau terjadi seperti Bu Wati, kapan kita diperkenankan untuk menyela supaya tidak terlalu bertele-tele begitu? Iya. Matur nuwun Pak Kasianto, kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan ya, termasuk dari Bu Alfa, pengalamannya Bu Alfa kemarin yang sudah dibagikan ya. Bapak Ibu, ketika panjenengan bisa sudah menangkap apa yang dimaksud oleh si coach, Bapak Ibu boleh menyela. Jadi mohon maaf Bapak, terima kasih sudah menyampaikan ini. Kami sudah tahu apa yang Bapak maksud, bisa beralih ke hal yang lain gitu. Jadi kemarin kan kayak Bu Alfa juga sudah di. Nggih Bu Ngadinem tadi mau bertanya apa nggih? Sama Bu, tadi kan dalam misalnya coach itu kan pembicaraannya panjang ya Bu ya, itu yang sudah saya lakukan itu saya Pak mohon maaf tadi itu jadi untuk memenggal uraian dari kepala sekolah itu saya penggal, mohon maaf Pak ini tadi seperti ini. Nah itu kita kembali ke tujuan. Saya penggal seperti itu Bu. Iya betul. Kemarin yang Bu Alfa kan menyampaikan kalau ngomongnya kita kembali fokus ke yang ingin kita bicarakan hari ini. Seperti itu. Ibu kalau kemarin tugas itu saya hanya 6 menit bagaimana Bu? Karena saya lihat aksesinya sudah bagus. Iya, selama Ibu sudah menyerahkan di uploadnya juga tidak masalah, juga monggo saja. Ya. Tapi kalau misalnya mau diperbaiki juga ada kesempatan untuk ini kan gitu. Tapi karena alurnya sudah bagus dan dia sudah menangkap, kami sudah menangkap program dan itu kan sudah ya. Iya, nggih, monggo. Bu Darmise terus Bu Darmise ini yang sudah selesai terima laporannya. Kasih Ibu. Nggih. Saya kemarin pengalaman saya melaksanakan coaching itu saya sudah memilih kepala sekolah yang muda gitu ya Bu ya. Setelah saya ungkapkan maksud saya itu beliau begini, Bu, Mbak, kita latihan dulu. Nanti kalau Ibu bertanya begini, saya jawabnya gimana? Itu terus saya tuh menjelaskan, itu langkah saya itu salah mboten Bu. Seperti itu. Jadi beliau tuh bertanya, nanti Ibu tanyanya apa saja. Nanti saya jawabnya gimana? Seperti itu tuh. Bertanya seperti maksud saya ingin langsung saja. Dia bertanya begitu tuh boleh tidak? Apa langkah saya salah itu Bu? Sebenarnya itu sama dengan yang disampaikan Pak Makmur tadi ya sebenarnya. Kita minta skenarionya dulu. Sebenarnya kan coaching yang sesungguhnya itu kan yang punya masalah itu kan yang punya bukan masalah ya. Jadi di coaching itu tidak harus selalu tentang masalah, tapi yang punya niatan itu memang coachingnya. Tapi kalau yang Ibu sampaikan tadi kan seperti di skenario ya gitu. Jadi akhirnya memang di skenario ya. Ya enggak apa-apa Bu, karena sudah Ibu lakukan juga enggak masalah. Tapi kalau di kondisi tidak semua sekolah ya. Kalau kemarin itu kan untuk tugas kita ya Bu. Nanti kan mestinya kalau pelaksanaan pendampingan kita di lapangan kan tidak usah di skenario. Jadi ini dari kepala sekolah untuk misalnya perencanaan, pendampingan perencanaan lah itu nanti apa itu kan kita yang menggali itu Bu. Iya. Menurut saya ngoten Bu. Nggih, matur nuwun Bu Ngadino sudah memperkuat. Jadi harapannya bukan hanya untuk di lapangan saja Bu, sebenarnya di tugas ini sebenarnya kita juga tidak perlu di skenario gitu, tapi gitu ya. Jadi kan
kita memang belajar ini, Skenario. tapi enggak apa-apa. Gitu Iya, ya, iya, iya. gitu ya. Sudah Matur nuwun, Ibu. nggih, Nggih. nggih. Tapi hasil praktek kemarin luar biasa, Bu. Soalnya coach dan coachnya itu sudah terlatih. Yang praktek kemarin di BOR itu. Oh iya, Hebat-hebat betul. Oh, sekali. kalau Jadi praktek kita. pertanyaannya itu mengalir itu loh. Iya, kalau yang di BOR iya mengalir ya Pak ya, tapi kalau di Iya. lapangan nanti bisa ketemu kendala-kendala yang lain. Iya. Nggih, nggih. Tapi Matur tapi nuwun. memang menurut saya pemahaman kepada kepala sekolah penting banget itu. Iya. Jadi tidak semua kepala sekolah itu memang gini Pak. Yang pertama persyaratan untuk di coaching itu kan kepala sekolah memang punya sesuatu ya, punya potensi untuk di coaching. Tapi kalau kepala sekolah yang sama sekali tidak punya pengalaman dan tidak ini, dia akhirnya di coaching pun diminta untuk mencari apa istilahnya solusinya apa yang akan Bapak Ibu lakukan tuh selalu menunggu. Baiknya gimana Pak? Baiknya gimana Pak? Begitu saja. Iya, masih berpola lama Bu Iya, supervisi. betul, nggih, betul. Arahan-arahan Ya, dari itu pengawas itu. salah satu kelemahan dari teman-teman yang kepala sekolah lama ya. Tapi sebenarnya semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Yang baru dari guru penggerak sudah potensi ke situ, tapi ternyata mungkin ada hal lain yang belum dikuasai gitu. Oh, Pak Power masih ada yang ingin disampaikan? Ini Bu, ini coaching itu kan menjadi prioritas dalam program ini ya Bu ya. Iya. Padahal dalam pendekatan kita pendampingan mungkin ada 5 itu yang tadi Iya. pada awal-awal itu ya kita membuka LMS. Iya, iya. Nah, mungkin di ada beberapa kepala sekolah yang beragam kompetensinya. Iya. Porsi yang diberikan mungkin beda-beda, mungkin ada yang mentoring, Iya. ada yang training, kemudian Iya. ada yang facilitating. Ini mungkin barangkali pilihan itu. Nah, karena mungkin ini yang sedang kita pelajari adalah masalah coaching, sehingga semua praktek-prakteknya untuk coaching. Nah, ini bagaimana Bu kalau misalnya menghadapi anak kepala sekolah yang punya kemampuan di dalam pengertian masih belum tahu, sehingga kita perlu ada pendekatan lain dan seperti itu Bu. Iya, baik. Iya. Kan sudah disampaikan di peran PS ya Bapak. Jadi betul yang disampaikan Pak Makmur bahwa kita punya 5 cara. Jadi tidak harus selalu coaching, tapi karena memang diklatnya ini khusus tentang coaching, kita belajar tentang coaching. Tapi kalau praktek di lapangannya nanti Bapak Ibu kan menyesuaikan karena tidak semua cocok, sama seperti teman-teman guru itu yang sekarang sedang tren diferensiasi berdasarkan gaya belajar, padahal sebenarnya harusnya bukan itu ya. Kita harus cari metode yang sesuai gitu ya. Jadi sama dengan pendampingan Bapak Ibu. Jadi coaching ini kan hanya salah satu cara, tidak ada porsi khusus Pak, hanya tergantung dengan si coachnya penjenengan, audien penjenengan itu yang untuk diselesaikan yang mana. Jadi yang penting apa yang Bapak Ibu lakukan itu bisa membantu baik mengatasi masalah maupun memperkuat kompetensi dari kepala sekolah itu untuk melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Jadi di coaching ini kan bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tapi juga membuat perencanaan, sampai evaluasi, sampai kalibrasi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi menyesuaikan saja Pak yang dibutuhkan. Kalau memang tidak cocok untuk di coaching ya jangan dipaksain harus coaching, nanti malah nggak bisa membantu si kebutuhan kepala sekolah Bapak. Ngaten nggih Bapak Ibu. Satu lagi Bu. Pak. Ini Bu, kembali ke tadi permasalahan kepala sekolah. Ketika tadi seperti teman-teman tadi menyampaikan, kepala sekolah itu tidak ada yang berinisiasi untuk kepengen curhat dan sebagainya. Berarti tugas pengawas untuk bisa datang menggali begitu ya Bu ya, memantik ya Bu ya. Jadi Nyon Sewu tadi mungkin saya terlewat untuk menjawab yang disampaikan Pak Asim ya. Memang benar sekali Bapak Ibu, ketika kepala sekolah itu kan tidak ada yang datang untuk curhat, untuk ini menyelesaikan sesuatu. Nah, Bapak Ibu kan sebagai seorang pendamping kan memang ada kewajiban untuk Bapak Ibu berkunjung sekolah. Nah, pada saat itu kan Bapak Ibu juga bisa melihat kondisi sekolah selain kasat mata kan juga dari progres rapor pendidikannya juga terlihat. Nah, Bapak Ibu bisa ungkap itu, bisa ditanyakan. Ya, Bapak Ibu sudah untuk progres ini seperti apa, sudah sampai di mana. Nah, itu bisa Bapak Ibu ungkapkan dengan apa istilahnya. Karena Nyon Sewu Pak, kadang-kadang kepala sekolah itu jangankan kok mencari solusi, wong lihat masalahnya saja bingung kok Pak.
dia nggak bisa memilih. Ya. Nyon sewu ya Pak ya. Nyon sewu ya. Jadi di mana prioritas dia. Jadi kan di sekolah itu sebenarnya banyak masalah. Tapi dia itu nggak bisa mengidentifikasi Pak. Maka Bapak Ibu sebagai pengawas pendamping itu Bapak Ibu harus membantu mengidentifikasi apa sebenarnya yang pertama dulu harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Gitu. Jadi banyak sekali Pak. Gitu. Pengalaman kami memberi penguatan itu ketika diminta mengidentifikasi potensi, diminta identifikasi permasalahan yang di sekolah gitu. Ya bilangnya baik-baik saja Pak. Padahal sebenarnya banyak yang diserahkan. Gitu. Rata-rata curhatnya sarpras Bu. Nah itu dia. Maka sebenarnya ini mungkin di luar ini ya, di luar topik ini ya. Tapi dari dulu Pak, sekolah saya kecil, sekolah saya ini. Maka Bapak Ibu kalau punya pengalaman yang tadi kemarin-kemarin Bapak Ibu populer dengan asset based thinking, analisisnya kan dulunya pakai SWOT. Nah, Bapak Ibu bisa belajar tentang SOAR, itu apresiatif inquiry apresiatif. Bapak Ibu nanti bisa bersama-sama bisa sampaikan ke teman-teman bahwa kita jangan cari yang lemah-lemah saja, tapi dari yang positif meskipun kecil itu diberdayakan begitu Pak. Ya, itu diminta untuk Bapak Ibu untuk belajar PKBA, nanti bisa untuk pendampingan Bapak Ibu itu materi-materi itu. Karena banyak sekali. Nggih, wonten Pak Asim, tasih wonten nggih, kita 5 menit lagi kita mulai untuk bahas yang ke depan ya Pak. Monggo Pak Asim. Nggih, Ibu, terima kasih Bu Mul. Pertanyaan saya gini, Bu. Jadi kalau kita memakai coaching murni ya, itu kan ada prosedurnya, ada alurnya Ibu. Tapi kalau kita ada mendampingi itu istilahnya hanya memanfaatkan sebagian atau katakanlah berbasis coaching lah. Jadi seperti iya, enggak apa-apa Pak. Jadi yang penting Bapak bisa membantu apa yang dibutuhkan oleh coachingnya itu bisa gitu. Jadi kalau misalnya namanya coaching kan kadang alurnya tidak sampai A tapi ternyata sudah ketemu solusinya ya sudah kan Pak. Iya, kalau di praktek di sekolahnya kan seperti itu. Gitu. Jadi Bapak Ibu kita kan sudah belajar dari kemarin bahwa kita jangan terpaku pada alur tertanya ternyata substansinya tidak kepegang gitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh si coachnya tidak terpegang. Maka pengalaman kemarin ketika Bapak Ibu praktek itu bisa jadi pelajaran untuk kita bersama. Ngaten Pak. Nggih. Ngaten, matur nuwun Pak Asim. Nggih, siap Bu. Nggih. Bapak Ibu masih adakah yang ingin disampaikan? Kalau tidak, ada Bu. Oh nggih, nggih. Ini saya punya yang biasa kita lakukan untuk menggali satu bukan permasalahan tapi menanyakan tentang apa yang akan dilakukan oleh kepala sekolah di dalam menyikapi dalam kurun waktu sekian bulan misalnya. Ini kita berawal dari analisis raport pendidikan Ibu. Di sana kita menganalisis nilai-nilai yang turun. Nilai yang turun itu kita jadikan sebagai rekomendasi prioritas. Kemudian kita datang ke sekolah juga menyampaikan ini berdasarkan raport untuk sekolah ini mengalami penurunan pada poin ini. Ini apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan direncanakan dari para sekolah. Ini sebenarnya pertanyaan untuk membangun kegiatan-kegiatan yang akan datang. Sebab yang namanya kepala sekolah itu sekarang itu kondisi kerjanya itu pada raport pendidikan Nah, sehingga nanti rekomendasi yang prioritas ini kita tunjukkan ini mau apa yang akan dilakukan dalam menyikapi ini. Seperti pertanyaan seperti itu sebenarnya akan menggali semuanya. Ya, pada nilai-nilai yang turun raport pendidikan pada tahun berjalan seperti itu, Bu. Matur nuwun pengalamannya Pak Makmur, benar sekali ya Bapak Ibu. Dan apa yang disampaikan Pak Makmur dari raport pendidikan itu adalah hanya salah satu analisis untuk manajemen ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk bahan analisis itu bisa raport pendidikan, bisa observasi, ya, bisa wawancara, bisa dari mana saja. Artinya kalau Bapak Ibu ke sekolah itu memang sudah punya bekal untuk ini ya,
apa yang mau disampaikan. Jadi itu bukan satu-satunya cara. Jadi bisa dari observasi, mungkin bisa Bapak Ibu wawancara, dari guru atau dari dari teman-teman guru yang lain atau juga dari murid. Jadi ada banyak bahan untuk sebenarnya memantik kepala sekolah itu terkait dengan hal-hal apa yang harus diselesaikan oleh teman-teman. Ngaten nggih Pak Makmur nggih. Nggih. Tadi ada Bunga Dinem ngacung lagi napa mboten nika wau? Nggih. Ibu, mohon maaf. Ini juga untuk di lapangan itu kadang kepala sekolah itu merasa apa ya Bu, kalau mengutarakan kekurangan-kekurangan di sekolah itu kadang ada yang merasa berarti kepemimpinannya saya belum bisa, misalnya seperti itu. Ada juga kepala sekolah yang seperti itu. Nah itu saya untuk pengalaman saya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik pada waktu berkunjung ke sekolah itu ya pertama-tama pada awalnya itu masih mengutarakannya masih canggung dalam arti ini kekurangan di sekolah saya, kok saya utarakan, nah seperti itu Bu. Nah itu saya menggunakan kata-kata pemantik untuk mengungkapkan kekurangan-kekurangan di sekolah itu. Bisa enggak Bu kalau untuk pengambilan datanya itu? Iya. Oke, baik, matur nuwun Bunga Dinem ya. Jadi Bapak Ibu sama seperti yang digalakkan sekarang di era Merdeka Belajar ya. Bapak Ibu bisa mengulik hal-hal kelemahan-kelemahan di sekolah tapi dengan cara yang positif gitu ya. Jadi kita kan bisa mengetahui bahwa sekolah ini sebenarnya kurang ini, sekolah ini kurang ini. Tapi mungkin bisa angkat dulu Bu hal yang positif dari sisi itu. Nanti baru kepala sekolahnya kan Ibu Bapak bisa menyampaikan gitu. Bapak menurut panjenengan untuk terkait dengan kualitas pembelajaran di kelas seperti apa Pak gitu. Nanti dia kan otomatis akan menyampaikan nih. Jadi semacam refleksi tapi yang menyampaikan itu dari kepala sekolah bukan dari kita, tapi kita hanya memancing gitu ya. Gitu. Jadi gitu seperti itu. Tapi kalau kita tempo dulu kan saya lihat ini guru-gurunya kalau mengajar kok tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di demo, bukan begitu. Kalau sekarang eranya adalah inquiry apresiatif ya Bapak Ibu ya. Jadi kita semua selalu mengambil sisi positif dari apa yang ada di sekolah itu. Ngaten Bunga Dinem. Nggih, Bu, matur nuwun. Nggih, suwun-suwun nggih. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Masih ada yang nggih. Bu Nunung nggih. Mohon maaf terakhir nggih, Bu Nunung nggih. Ibu, terima kasih Ibu. Mohon maaf Ibu, kebanyakan di daerah binaan kami, dampingan kami, itu kepala sekolah begini, Bu, nggak usah di coaching saja. Saya kan hanya kepengen solusi dari Ibu. Kenapa harus di coaching? Di coaching malah mumeti, harus mengingat alur dan sebagainya. Kan saya butuhnya solusi. Sama aja kan Bu, sharing biar kita mendapatkan solusi. Nggak usah ada istilah coaching aja lah Bu. Yang penting solusinya bisa terpecahkan. Begitu Ibu kebanyakan seperti betul. itu. Iya. Solusinya. Oke, gitu, Bapak, Ibu matur nuwun Bu Nunung. Seperti yang kami sampaikan tadi, jadi Bapak Ibu bisa mengulik permasalahan di sekolah untuk mendatangkan solusi dengan berbagai cara. Artinya dengan Bapak Ibu besok saya coaching ya, itu kalau sudah seperti itu kepala sekolah deg-degan Pak, Bu. Kepala sekolah sudah deg-degan, aduh apa dikapake meneh gitu seperti itu. Jadi Bapak Ibu memang bisa saja ke sekolah Bu, saya mau dolan besok mau ngobrol-ngobrol gitu. Enggak usah bilang saya coaching ya Bapak Ibu ya, enggak. Tapi Ibu bisa menerapkan cara-cara coaching yang itu tidak kentara di ini. Jadi kan ketika mereka minta solusi kita bisa mancing dulu ya. Menurut panjenengan ini seperti ini bisa enggak Bapak Ibu gitu ya, seperti itu. Jadi jangan sampaikan bahwa Bu besok harus hari ini coaching, hari ini harus coaching. Nah, terus Ibu belajar ralol cerita ya gitu. Nanti kepolane endo Bu. Sudah nggih endo enggak mau. Gitu ya Bu. Jadi buatan saya itu, tapi Ibu Bapak bisa menyampaikan cara-cara coaching, tapi tidak misalnya ada Ibu sampai alur misalnya sampai baru tujuannya sampai tersampaikan ya Ibu bisa campur itu. Jadi kalau misalnya di sekolah dengan kondisi real Ibu bisa campur metode coaching, metode mentoring bisa dicampur gitu ya. Jadi jangan hanya itu kan coaching itu hanya alat, tapi tujuan utamanya kan membantu oleh si coach gitu loh. Jangan sampai justru kita itu fokus di alatnya saja tapi ternyata alat itu tidak menyelesaikan apa yang dibutuhkan oleh coach. Ngaten nggih.
Nggih, ngaten nggih Bu Nunung nggih. Nanti apalagi guru TK, kepala TK mau dikoceng pun, wah aku sesuk hilang wae. Nggih, gitu Bu. Jadi ndak perlu kita langsung, Bu besok kita koceng ya, gitu. Ndak perlu seperti itu, tapi ibu bapak bisa, oh besok saya boleh Bu, saya mampir ke sekolahnya gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Nah, itu di saat ibu ngobrol itu gunakan alur-alur coaching yang bisa Bapak Ibu terapkan gitu loh. Tapi kalau Bu, saya besok ada jadwal di sekolah Ibu ya, besok coaching. Malah, wah Bu, besok saya ada acara gini-gini, masih alasan ngoten Bu. Malah sekolahnya libur nanti. Nggih, ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Ya, untuk pendampingan kan tidak hanya coaching ya, bukan bisa nanti dengan konsulting atau training atau mentoring itu kan juga bisa ya Bu ya. Jadi gini, apa yang diutarakan si coach itu kadang suatu saat bisa diselesaikan dengan coaching, atau kadang hal lain hanya cukup bisa di mentoring atau cukup di ini kan, itu Ibu Bapak sudah ada kasus-kasus itu ya. Jadi tidak mutlak semuanya harus coaching. Ngaten nggih Bu Nunung, Bu matur nuwun Bu Ngadinem dan teman-teman semua nggih. Matur nuwun, ini izin untuk kita untuk sesi hari ini sebenarnya berbagi pengalaman, tapi sudah banyak pengalaman yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Saya belum sempat nge-share tujuan kita, Bapak Ibu sudah cerita banyak pengalaman. Saking semangatnya. Sudah langsung masuk ya Bu ya? Ya. Sudah langsung masuk sebenarnya. Tapi saya sajikan dulu sebenarnya tujuan utama kita untuk hari ini kita akan melakukan untuk kegiatan refleksi dan tapi sebenarnya Bapak Ibu sudah lakukan, saya belum menyampaikan ini. Nggih. Matur nuwun Bapak Ibu, saya izin untuk menyampaikan sedikit hal ya untuk terkait dengan kegiatan kita. Saya akan izin share screen sebentar tentang apa yang nanti ini kan, karena Bapak Ibu kan terakhir kali nanti untuk kita bertemu secara intensif tatap muka ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya tak sampaikan untuk tujuan kita untuk saya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Nggih, sampun Bu. Iya, ini saya slideshow sampun mundur. Sampun. Iya. Ya, ini jadi untuk ruang diskusi kita. Nah, di dalam sebenarnya di dalam LMS itu sudah ada juga disampaikan apa hal-hal yang harus Bapak Ibu lakukan, dan tadi belum sempat saya sampaikan ini, tapi Bapak Ibu juga sudah menyampaikan ya, ini tentang laporan dan refleksi aksi nyata gitu ya. Nah, Bapak Ibu matur nuwun, yang di 2.8 kemarin sudah saya lihat ada sekitar 15 yang sudah menyampaikan. Bapak Ibu nanti bisa dipersani bagi yang Bapak Ibu mau diperbaiki. Oh, ternyata saya kemarin ada yang kurang, ini mau diperbaiki juga boleh gitu ya. Tapi untuk sesi kali ini nanti kita akan refleksi, dan saya ingin menunjukkan tadi yang disampaikan oleh Bu Darmis, yang sudah saya sampaikan bahwa Bu Darmise sudah mengumpulkan, tapi itu pun juga bisa diperbaiki juga gitu. Nah, ini untuk bagian 4 ini Bapak Ibu diharapkan nanti melakukan refleksi atas pembelajaran tadi sudah ya. Belum saya sampaikan tujuannya, Bapak udah tahu. Kemudian lancar-lancar ya, semuanya Bu. Ya, gitu. Jadi ngerti sak durunge winarah nih. Ya. Kemudian karena di coaching ini Jawa Tengah sudah, teman-teman PS di Jawa Tengah sudah luar biasa. Nah, kemudian ini Bapak Ibu nanti yang kedua ini barangkali nanti Bapak Ibu di sesi ini di pertemuan berikutnya ya, ataupun nanti di sesi dengan saya juga bisa disampaikan bahwa memberikan masukan atas pelaksana program. Pasti masukannya Bapak Ibu salah satunya kapan luring gitu ya. Iya, betul Bu. Terus ini, nah ini jadi kemudian ini tadi Bapak Ibu sudah di bagian menceritakan semua pengalamannya dalam menggunakan metode coaching dalam pendampingan kepala sekolah. Namun ada lagi nanti beberapa poin yang Bapak Ibu akan lihat di dalam form-form aksi refleksi yang harus Bapak Ibu isi. Nanti saya izin untuk menunjukkan punya Bu Darmise, atau nanti Bu Darmise akan menyampaikan secara sendiri pengalaman beliau yang sudah mengisi gitu ya. Kemudian ini juga
Berikutnya nanti Bapak Ibu akan berdiri dengan paralel dalam bidang coaching sebagai salah satu metode pendampingan, boleh. Kemudian refleksi akhir keseluruhan program. Nah, gini. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah memenuhi semuanya, nanti Bapak Ibu tolong dicek-cek kembali dari depan, ya. Apa saja yang Bapak Ibu kemarin belum, termasuk komen-komen Bapak Ibu di bagian-bagian tertentu ada yang saya sudah menjawab pertanyaan dari di LMS, tetapi ada yang Bapak Ibu belum memberi tanggapan kepada peserta lain. Nah, itu barangkali nanti akan mengganggu Bapak Ibu untuk proses Bapak Ibu tuntasnya, ya, gitu. Jadi ini. Kemudian ini yang laporan aksi nyata, Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu melakukan refleksi aksi nyata untuk berbagi pendapat dan pengalaman. Ini tadi sudah kita lakukan, kemudian nanti juga bisa kita lakukan, tambahkan lagi. Kemudian diharapkan di tahap ini memiliki keyakinan dan kepercayaan untuk mendampingi kepala pasti. Ini ya Bapak Ibu, sudah nih. Kemudian Bapak Ibu, untuk proses pelaporan tentang aksi nyata, Bapak Ibu, ada link tautan yang sudah ditautkan di dalam LMS. Kemudian Bapak Ibu diminta melengkapi komponen yang ada di template. Kemudian Bapak Ibu nanti mengubah laporan dari Word ke PDF. Setelah itu Bapak Ibu yang diunggah adalah yang versi PDF. Nah, ini. Saya stop sharing dulu. Ini apakah sudah dibaca Bapak Ibu, sudah apa yang ketentuan ada di dalam LMS? Sampun, Bu. Sampun, iya. Nah, sekarang ada yang terkait dengan laporan ada di LMS itu, ada yang pertanyaan belum bisa download atau bagaimana? Sudah? Sudah ada yang bisa download template-nya atau ada yang kesulitan mendownload template-nya? Sudah Bu, sudah bisa. Sudah. Oke. Sudah lancar Bu. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah lancar, di sini ada Bu Darmise ya, yang sudah mencoba untuk mengisi laporan-laporannya. Boleh Bu Darmise untuk bercerita atau share screen, bisa Bu? Dari situ share screen? Terima kasih Ibu. Yeah. Kemarin saya sudah mencoba membuat tugas aksi nyata itu. Sebelumnya saya sudah melakukan memvideo coaching dengan salah satu kepala sekolah. Kemudian saya simpan dulu video itu. Kemudian saya baca-baca perintah yang ada di LMS, terutama yang di 4.3 dan sebagainya itu. Pertama saya baca dulu semuanya Bu, belum saya kerjakan. Namun dari alur itu saya mencoba untuk yang pertama kemarin setelah saya membuat video itu saya mengunduh template yang ada. Awalnya saya tidak bisa Bu, saya bertanya kepada teman yang bisa itu supaya lancar di dalam pengunduhan dan pengisian tugas itu bagaimana. Kemudian saya juga selalu bertanya, terus habis ini bagaimana dalam harus di PDF dan semuanya saya bertanya. Akhirnya saya unduh. Ini hanya istilahnya nanti kalau kurang benar masih bisa diubah ya Ibu nggih. Iya, insya Allah nanti ditumpuk lagi ya gitu ya. Iya, saya misalnya kurang benar nanti bisa saya membuat video lagi dan saya unggah lagi di tugas yang di aksi nyata itu. Begitu Ibu. Ya. Ibu mau bisa share untuk laporannya ini Bu? Untuk share screen-nya saya belum bisa itu Ibu. Oke. Untuk membuat. Iya. Oke, baik. Sebentar ya. Saya sharekan dari sini. Nanti Bapak Ibu. Iya, kita akan. Nah ini. Iya. Oke. Iya, kalau saya sharekan dari sini, jadi Bapak Ibu masuk di semua modul, ini saya masukkan sebentar. Nanti saya coba di sini. Oke, Bapak Ibu ada tampilan LMS saya, Bapak Ibu? Ada. Ada. Ya, oke. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu kan ada tampilan LMS saya. Ini saya gerakkan
di video Bapak Ibu kan ada di 2.8 ya. Nah, ini kalau yang videonya di 2.8 saya klik Bapak Ibu. Ya, ini. Nah, ini nanti ya, ini Bapak Ibu berarti kan ada 15 orang ya. Muncul 2.8 Bapak Ibu? Ya, muncul. Oke, nah di sini nanti saya akan ini ya. Jadi nanti di sini kan saya ada speed grader ini. Jadi nanti Bapak Ibu saya harus menilai ini pekerjaan Bapak Ibu. Nah, nanti di sini akan muncul ini pekerjaan Bapak Ibu di atas ini. Nanti kan ini ada videonya ini, percakapan. Jadi Bapak Ibu ada link-linknya ini kan Bapak Ibu saya munculkan dari 15 ini. Kan di sini misal yang kedua. Ya, ini Pak Marsono sudah ada di YouTube ya gitu. Muncul Bapak Ibu saya gerakkan? Bapak Ibu saya gerakkan? Betul. Oke, nah nih. Tolong dicek satu-satu ya, Bu. Ya, ini sudah nih. Makanya Bapak Ibu sambil ngecek saya ulang ya dari depan yang video. Ya, yang video ini kan link ya. Jadi ini misalnya ini kan saya satu. Ini Bu Darmise sudah ada linknya. Ini ya ini bukan YouTube, di Drive sudah saya buka kemarin. Terus kemudian ada Pak Marsono di YouTube nih. Ya, terus kemudian ada Bu Maria ini juga di Drive ya. Nah, kemudian ada Bunga Dinem ini juga di Drive. Iya, pakai SharePoint nih Bunga Dinem. Terus kemudian ini ada Bu Raswati juga Drive. Kemudian ada Pak Sahono, ini juga link Drive ya Pak Sahono. Tugas aksi nyata. Kemudian ini ada Pak Siswoto, ini juga link Drive ya gitu. Nanti ada beberapa yang baru mungkin saya belum buka, nanti kalau tidak bisa saya hubungi panjenengan. Kemudian ini ada Pak Krisnawati juga Drive gitu ya Pak Ibu. Kemudian ada Bu Puji Astuti belum nggih. Ini kan belum ada ya. The student doesn't have a submission, jadi nggak apa-apa. Belum. Ini kemudian Bu Alfa juga ada di sini. Bu Alfa pakai Drive juga. Ini linknya juga ada. Kemudian ada Pak Heri, ini juga belum. Nih. Izin Pak Heri kok lama nggak ikut dari awal ya Bapak Ibu ya? Mengundurkan diri Bu dari Blora. Oh iya makanya kan dari awal nggak ada. Nggih. Iya, ini. Terus ini ada Pak Asim ini sudah Pak Asim muncul ya, Pak Asim ya, terus juga. Ini. Kemudian ini Pak Makmur, ini belum ya Pak Makmur. Oh iya Bu. Iya, enggak apa-apa Pak. Jadi masih ada waktu kok ini. Terus Bu Nunung ini masih tinggal pakai YouTube. Iya. Bu Nunung ini juga sudah. Nah, ini kemudian Bu Nur Muflikah, ya. Nah, ini kemudian ada Pak Kasianto Dereng, kemudian Pak Juwandoyo Dereng, kemudian ada lagi ini Bu Lucia, Bu Lucia, matur nuwun salamnya sudah sampai Bu Lucia. Ini kemudian ini ada Pak Adi juga sudah, ya. Kemudian ada Bu Ida juga sudah. Kemudian ini sudah cukup ini ya Bapak Ibu. Jadi bisa lihat. Nah, kemudian dari sini Bapak Ibu kan ini kan jadi modul aksi nyata 8 ya ini Bapak Ibu. Sudah semua. Saya kembali ke semua modul. Jadi ke yang tadi untuk refleksi Bapak Ibu. Ini di sini. 4 titik ini, Ibu Bapak kan ada laporan refleksi aksi nyata ya di sini ya. Nah, ini kalau saya speed grader ini Bapak Ibu, jadi nanti akan muncul Bapak satu dari ini ya ini dari ini. Nah, ini kan. Ini punyanya Bunga. Oh, ini Bunga Dinem sudah masuk juga ya. Oh, ternyata sudah di-upload semua. Tadi yang pertama, iya, tadi Bu Darmise pagi tadi. Oke, iya. Tadi, iya. Malah Bu Darmise, mana ini kemudian. Iya, oke. Terus kemudian ada belum Pak Marsono. Ini ada beberapa teman yang tadi sudah ada Bu Ngadinem ya tadi ya. Nah, sebentar. Oke, coba. Nah, ini Bu Ngadinem. Ya, tadi sudah tambah ya Bu Ngadinem ya. Oke. Ini tadi Bu barusan tadi. Iya, ini di sini submitted-nya 11.14 gitu ya. Ya, kalau yang pertama tadi Bu Darmise sebentar, Bu Darmise yang Bu Darmise. Iya, sebentar.
Ini sampai 19 September 11.58. Oh, Jadi Bapak Ibu di sini nanti sudah ada di kemarin. sini ya. Ini di sini nanti muncul akan ada yang submitted di sini. Nah, ini seperti ini. Nggih. Muncul nggih Bapak Ibu? Iya. Nah, sampun nggih. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini apa yang pertama akan disampaikan? Ini Bapak Ibu bisa tuliskan di sini, ini Bapak Ibu. Ini hurufnya bisa dibuat beda nggak ya Bapak Ibu kalau di tempat Bapak Ibu? Ini hurufnya, ini kan ini ceritakan pengalaman, ini antara jawaban dan ini contoh kan antara jawaban ini kan sama ya. Ini Bapak Ibu kalau buat hurufnya berbeda bisa nggak? Bisa Bu, bisa dirubah. Bisa Bu, bisa. Ini yang template itu ya Bu ya? Oke, iya betul. Ya, iya Pak, template. Ini kan sudah jawaban. Nah, maka Bapak Ibu karena Iya. itu kan nanti bisa diketik di Word, Bapak Ibu tolong untuk lebih baiknya mungkin antara pertanyaan dengan jawaban itu bisa dibedakan ya. Ya, huruf. Jadi kan Kalau saya ini itu Bu, pertanyaannya tetap ini apa? Sudah saya bedakan antar pertanyaan dengan jawaban sudah saya bedakan. Iya. Ya, gitu kan lebih mudah kita melihat gitu ya, gitu. Seperti ini. Kemudian ini kan pertanyaannya banyak sekali, monggo Bapak Ibu. Kemudian tentang mindset coaching, ini apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan tentang fokus pada coaching. Tadi Bu Wida atau siapa yang saya banyak mencatat gitu, selama tidak mengganggu juga nggak apa-apa. Nah, ini panduan refleksi. Nah, strategi apa? Ini kan jawabannya di sini ya, gitu seperti itu. Ya. Nggih, Bapak Ibu, upayakan Bapak Ibu mohon untuk laporan ini karena nanti kami akan baca satu-satu, kemudian juga tim dari pusat juga akan membaca. Ketika Bapak Ibu tidak usah mencari jawaban di ChatGPT. Kalaupun mencari mungkin disesuaikan dengan kondisi yang Bapak Ibu lakukan saja gitu. Jadi ini bukan jawaban tadi Bu Darmise ini kalau salah, kalau bukan benar salah ya Bapak Ibu, tapi sesuai dengan yang Bapak Ibu alami. Bisa jadi antara satu orang, yang lain dengan yang lainnya berbeda-beda gitu. Ya, gitu. Nggih, ngaten. Sesuai yang dialami ngaten gitu. Iya, ini kan di sini kan untuk mindset coaching-nya seperti apa ini Bapak Ibu bisa nih. Kemudian kompetensi coaching. Jadi ini sudah semua dari materi yang pertama sampai yang terakhir Bapak Ibu. Iya, gitu. Kompetensi coaching, kehadiran penuh dan seterusnya ini Bapak Ibu yang Bapak sampaikan. Nah, ini. Nah, kompetensi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Nah, ini juga sudah semuanya. Kemudian ada refleksi atas penerapan alur Tirta dengan percakapan coaching. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini kalau jawabannya ini bisa dibuat berbeda kan bisa agak lebih ini ya. Kemudian apa dampak yang Bapak Ibu rasakan ketika menerapkan alur Tirta. Kemudian ini tantangan gitu ya. Tantangan. Jadi ini lebih mudah sekali ya Bapak Ibu untuk laporannya sekarang itu dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu. Iya. Beda kalau kita buat laporan Tempo dulu itu kan blong-blongan gitu ya Bu. Nah ini. Iya. Gitu. Jadi ini sudah sangat mudah sekali untuk Bapak Ibu lakukan. Kemudian dampak pada peningkatan kompetensi kepala sekolah yang Bapak Ibu dampingi kemarin, kemudian refleksi umum ya. Ini juga ini kemudian tindak lanjutnya apa, kemudian saran pengembangannya apa, kemudian silakan tambahkan tautan untuk membuka foto atau video kegiatan menilai keputusan. Nah, Bapak Ibu, di sini ini kan Bapak Ibu bisa kan ini bisa menambahkan link banyak sekali ya ini Bapak Ibu ya. Ibu silakan lakukan saja Bapak Ibu, silakan tambahkan saja apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait proses ini. Bu, kalau link itu yang dokumentasi itu link foto-foto saya jadikan satu, kemudian videonya hanya satu, itu enggak apa-apa ya? Ya, enggak apa-apa, Ibu Bapak. Jadi enggak apa-apa semua, jadikan satu drive itu nanti linknya sudah ada di situ kan kita akan mengambilnya mudah sekali. Sekarang kan memang kita paperless ya Bapak Ibu ya. Jadi ini seperti ini. Oke. Iya. Ya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu juga kami tidak ada skor jawaban benar salah itu enggak sebenarnya. Jadi Bapak Ibu kami hanya di sini komplit atau tidak ini. Jadi saya menilai di kanan ini
kami komplit atau inkomplit atau kini jadi kalau kurang kita kembalikan gitu saja. Ya, jadi tidak ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu khawatirkan ya. Jadi ini bukan jawaban aduh nanti kalau saya jawabnya cuma singkat gimana, atau saya kalau jawabnya banyak sekali. Nah, kalau pengalaman Bapak Ibu banyak, tuliskan sebanyak-banyaknya di sini. Karena dari pengalaman ini nanti Bapak Ibu bisa download masing-masing, bisa kita belajar bersama-sama dari masing-masing. Itu ngaten Bapak Ibu, atau dari Bu Darmise sendiri mau menyampaikan tambahan? Oke. Okay. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kemarin saya berusaha harus sampai gitu. Sebab kalau di ndek istilahnya besok lagi begitu ada kegiatan. Contohnya besok pagi ada juri lomba FTBI dan sebagainya. Kan kemarin ada waktu luang, itu saya betul-betul menyelesaikan 4.4 dan selanjutnya Ibu saya coba, dan saya betul-betul menjawab sesuai dengan yang saya hadapi, binaan yang saya hadapi. Jadi sekilas saya membaca tentang prinsip coaching dan sebagainya yang ada pertanyaan itu, terus saya menghubungkan dengan kenyataan yang saya hadapi di SD binaan. Jadi saya langsung menjawab itu berdasarkan yang sudah saya kunjungi, dan saya sudah coaching dengan kepala sekolahnya. Kemudian saya tuliskan secara singkat sesuai dengan yang saya bisa begitu. Oke, nggih. Matur nuwun Bu. Selamat Bu Darmise ya. Ya, ini juga ada teman-teman Bapak Ibu yang ini ada Pak Siswoto Bunga Dinem nih sama Pak Krisno ya. Ini Pak Krisno tadi izin menyimak saja. Ini adakah ini Pak Siswoto atau mau menyampaikan, atau nanti Bunga Dinem mau menyampaikan pengalamannya di sini? Iya. Monggo. Pak Siswoto masih bisa ini? Kalau pengalaman saya untuk tadi Bu, ada pertanyaan ya langsung saya jawab. Jadi pertanyaan langsung bawahnya jawab, ngeten mawon Bu. Jadi biar nanti tidak ada yang istilahnya kesingsal. Jadi pertanyaan ini, nah ini langsung jawab di bawahnya. Ini pertanyaan yang kedua, begitu seterusnya Bu. Jadi sesuai dengan apa yang saya alami, pengalaman saya dan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat dari kegiatan ini Bu. Nggih, matur nuwun Bu. Bunga Dinem matur nuwun. Nah, ini ada yang sudah masuk itu Pak Siswoto. Ini mau Pak Siswoto mau. Nggih, monggo Pak. Iya. Terkait dengan refleksi ya Bu nggih. Nggih, Bapak mau ditampilkan atau Bapak bisa menampilkan punya Bapak atau gitu Bundi? Atau mau langsung saja ngendikan? Enggak bisa menampilkan ya, buka. Oke. Saya sudah kirim Bu itu Bu. Iya, sudah kirim nggih? Lupa ya Bu, tapi yang untuk dokumentasi kelihatannya belum saya isi ya Bu. Oh, ngaten. Jadi kita cek coba miliknya Pak Siswoto ya. Tadi sepertinya saya lihat Pak. Belum kirim sudah masuk ya Pak Siswoto. Iya. Mohon bertanya Ibu, mohon maaf. Untuk dokumentasi itu berupa foto atau video? Karena saya belum sampai ke sana. Dokumentasi bebas yang Ibu dapatkan ketika kemarin foto, video juga enggak apa-apa, Bu. Itu di laporan ya, kegiatan. Coba Bu. Iya. Oke, saya cek di sini ya. Jadi di sini saya cek tampil ya Bapak Ibu ya. Saya speed grader ini. Iya. Tadi sepertinya Pak Siswoto ya yang ini kan tadi Bu Bunga Dinem sudah ya tadi. Kemudian ini saya speed grader ke sini. Tadi yang masuk itu Pak Siswoto. Nah, ini milik siapa ini? Bentar. Ya, ini Pak Siswoto ini Pak. Bapak masa nggak sadar sudah upload Pak? Oh lah. Pakai tugas. Nah. Coba Bu. Iya. Bapak tanggal 10 September sudah upload Oh gitu ya. Ini. Wah, ini Bapak sudah upload 10 September ini. Ini Pak. Ya. Ini Pak Siswoto. Iya, gitu.
Wah, sampai lupa ya Pak, kelamaan ya Pak ya. Rajin itu Bu berarti. Tanggal 10 udah upload. Begitu selesai Sip, apa? hebat. Coaching dulu. Oh, belum selesai coaching langsung ini ya. Ya. Oke, nah Bapak Ibu, ini panjenengan ini untuk jawaban-jawaban yang di sini belum mengacu ke pertanyaan ya Pak J. Nah, ini Pak Nyun Sewu. Ini kan ada pertanyaan. Oh ini ceritakan bagaimana pertanyaan sampun ini ya. Nah ini Bapak. Nah ini kemudian membuat banyak sekali Pak ini panjenengan ya. Ini jawabannya. Monggo Bapak ceritakan ke teman-teman untuk berbagi pengalaman Pak. Oke, monggo silakan Pak. Yang mana Bu ini Bu? Kok lupa saya. Enggak, di sini Bapak Ibu bisa lihat tampilan saya? Bisa, Pak. Kecil, Bu. Bisa. Terlalu kecil, Bu. Oh, terlalu kecil. Iya, Lagi. kelihatan saya. Bisa Oke, Bu, Bapak. memang tapi tidak terbaca. Iya, Oh, terbaca. Iya, kalau di Google Drive ini saya juga besarkannya gimana ya? Kalau di layar saya kan juga kecil ya di ini ya. Jadi sebentar. Nah, tapi Bapak boleh cerita mungkin pengalamannya ini menuliskan ini Pak dari kemarin barangkali masih ingat Pak? Spontan Bu. Lagi. Oke, spontan. Ini bisa masih ada yang masih ingat Pak untuk spontannya? Oke, ada yang masih ingat Pak? Tidak kelihatan Bu. Enggak, gini, Bapak di situ, Bapak kan punya filenya ini ya. Bapak punya filenya ini ya. Coba tak bukanya Bu. Ya, Bapak kan pasti punya filenya ini. Nah, Bapak bisa ceritakan dari file Bapak aja, dibuka dari file Bapak. Itu nanti memang kalau di Google Meet memang kecil. Saya tidak. Ini di tampilan saya sendiri karena ini dari LMS Pak. Tapi kalau Bapak punya file aslinya, Bapak bisa untuk membuka gitu. Oh, nggih Bu, terima kasih Bu. Oke, bisa terbuka Pak? Bisa, Bu. Oke, Bisa. saya bisa stop sharing ya, Bapak Ibu ya. Iya. Atau Bapak Ibu bisa lihat yang lain, yang dari saya mungkin karena terlalu kecil. Ya Bapak Ibu coba silakan Pak, saya stop aja. Terima kasih Bu. Yeah. Untuk pengalaman saya ya, terkait dengan penerapan prinsip kucing dalam pendampingan kepala sekolah, itu dalam sesi kucing itu saya berusaha membangun kemitraan dengan kepala sekolah, sehingga dengan membangun kemitraan kepala sekolah itu kepala sekolah tersebut bisa terbuka untuk menyampaikan kendala atau permasalahan yang dihadapi, tentu. Iya. Ada pengalaman menarik apa Bapak ketika Bapak melakukan untuk sesi coachingnya ini Pak? Ya, pengalaman yang menarik Bu, itu pada waktu pelaksanaan itu kadangkala kepala sekolah tersebut itu gimana ya Bu? Ya, dalam memberikan jawaban atau itu agak ngelantur. Artinya mungkin keluar dari apa yang kita tanyakan. Terlalu banyak cerita lah gitu. Yeah. Sehingga di kegiatan itu akhirnya kami putus, kami minta untuk kembali ke topik permasalahan. Iya. Bapak, untuk yang Bapak Ibu yang Bapak wawancara atau Bapak coaching itu kepala sekolah lama atau baru, Pak? Lama Bu, tapi kebetulan dia itu sekolah penggerak, kepala sekolah di sekolah penggerak Bu. Oke, Oke, baik. Ya, terus kemudian Bapak, apa yang topik yang Bapak angkat pada saat itu, Pak? Pada waktu itu dia menyampaikan tentang visi misi sekolah Bu. Kebetulan kami pada waktu itu kan juga melaksanakan observasi praktek kinerja terkait dengan presentasi visi misi. Nah, kemudian ya setelah
kami observasi, beliau kami ajak kucing wawancara terkait ya, dalam rangka untuk mewujudkan visi misi tersebut, apa saja usaha-usaha yang akan dilakukan. Yeah. Oke, baik. Nah, terus gimana Pak? Sudah terselesaikan akhirnya Pak ini? Alhamdulillah sudah terselesaikan. Akhirnya kepala sekolah tersebut berusaha untuk mengajak dan memotivasi semua Bapak Ibu guru. Ya, intinya kan kebetulan dalam visi misi itu kan yang dibahas itu peningkatan prestasi belajar siswa. Sehingga yaitu akhirnya memberikan motivasi dan mengajak kepada Bapak Ibu guru ya dalam rangka untuk meningkatkan prestasi belajar, dia harus mengembangkan model dari model pembelajarannya dengan menggunakan media dan sebagainya. Oke, baik. Baik, ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan? Sementara itu, Bu. Oke, baik. Salam. Matur nuwun Pak Siswoto sudah menyampaikan pengalamannya. Kata Bapak Ibu dari Ya Allah, template iya. yang belum. Ini baru Zoom nih. Iya, sebentar. Saya Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih Pak Siswoto sudah menyampaikan. Untuk Bapak Ibu yang lain, dari setelah mendownload template-nya itu, atau ada yang sudah upload lagi, ingin disampaikan Bapak tadi siapa lagi ya? Tadi 4 sudah ada. Ada lagi yang ingin Bapak Ibu sudah menyampaikan lagi, ini Pak Kresno, tapi Pak Kresno bisa di sini, beliau tidak atau dalam perjalanan ya Pak Kresno. Ada tadi Pak Kresno. Iya. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain, adakah yang sudah mencoba upload dan ingin menyampaikan di sini? Belum? Atau ada hal lain setelah Bapak Ibu mendownload dari materi atau dari template yang Bapak Ibu sudah lihat, ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau tanyakan kepada kami? Atau ada yang repot untuk ini gimana? Oke. Monggo, silakan. Jadi Bu, kalau boleh bertanya Bu, tadi sudah ini ya Bu, sudah dari template itu boleh Bu? Iya, sudah dari template, silakan Bu. Itu saya klik itu ada refleksi akhir itu Bu, berupa umpan balik. Nah, di sana ada menggunakan model pertanyaan terbuka. Nah, itu nanti umpan baliknya kan berupa pertanyaan-pertanyaan ngeten Bu. Iya, kan umpan baliknya ada kolom. Jadi Ibu merangkum dari apa yang sudah Bapak Ibu kan ada ini kan sudah ada yang Bapak Ibu kan ada form-form itu ya. Jadi nanti dari situ kan Ibu Bapak bisa rangkum gitu loh. Iya. Terus apakah refleksi yang akhir itu nanti apakah harus di-upload tidak Bu itu? Yang refleksi akhir, ya. Bapak Ibu semua komponen kan ada tempat lampiran, foto, dokumen, ada di situ kan semuanya. Monggo silahkan. Tadi saya lihat di refleksi akhir itu loh, ini kalau di-upload di mana itu alamatnya belum ketemu itu Bu? Enggak. Refleksi akhir. Itu kan dilampirkan di ini toh Bu, di bawah tadi kan ada ya. Itu ada kan itu di lampiran itu kan ada link untuk menyematkan itu. Ada link untuk menyematkan sih. Iya, bisa ditambahkan. Oke, nanti saya cari lagi nanti kalau misalnya belum ketemu saya mohon petunjuknya ya Bu ya. Mungkin yang refleksi akhir program itu yang enggak ada lah. Iya. Yang refleksi akhir program itu Bu. Iya. Itu enggak ada Bu. Ya. Enggak ada. Ada umpan baliknya. Nah, itu ada tulisan untuk menggunakan model pertanyaan terbuka itu yang refleksi akhir. Jadi yang paling akhir itu, Bu. Iya, tapi betul. Saya belum menemukan itu, Bu. Itu bukan di link di sebentar. Kita lihat dulu ya sebentar. Yang paling akhir, Bu, 4.6. Oke, ya saya lihat dulu, Bu. Ya. Saya belum sampai ke sana tadi. Mungkin Bu Rafa juga sudah membuka ya, Bu ya?
Oh ini Enggak, toh, itu refleksi akhir program ya. Iya, Oh ini iya. ya refleksi Iya, akhir iya, programnya. Ini secara keseluruhan kan melalui aspek ini. Oh ini kalau ini untuk program bukan coaching, untuk refleksi coaching Bu. Jadi ini bukan untuk refleksi coaching, tapi ini refleksi akhir program Iya. Program pelatihan ini ya, Iya. Bun. Iya, Iya, program tapi link pelatihan. pengumpulannya nggak ada. Itu Link kan download pelatihan. formnya. Iya, jadi ini. Oh gitu ya. Jadi ini Iya, ini karena refleksi akhir program pelatihan kan setelah Bapak Ibu setelah Bapak Ibu selesai semua ya. Jadi nanti kan bareng-bareng yang di 4 titik ini berapa ini? Yang sinkron terakhir ya, Bun. Iya gitu. Ya, Sinkron nanti coba saya terakhir. tanyain karena di situ juga tidak ada, saya di spread gradernya juga tidak ada ini. Saya buka ini juga tidak ada ya. Tapi Bapak Ibu memang ada diminta untuk submission gitu loh. Cuma Bapak Ibu belum menemukan tempatnya begitu ya? Iya, untuk linknya ini kalau diunggah harus diunggah di mana? Ini belum ada ini Bu alamatnya. Mengisi Terus apakah umpan balik yang tadi itu yang kolom sebelahnya itu kan menggunakan model pertanyaan terbuka. Nah itu berarti apakah umpan balik itu berupa pertanyaan-pertanyaan atau uraian-uraian ya Bu? Iya itu ya, yang saya oke, baik. Nah ini di sini kan Bapak Ibu diminta untuk mengisi evaluasi secara keseluruhan melalui link berikut kan? Gitu sebentar saya share ya. Mungkin karena belum selesai programnya, jadi link tidak disediakan. Kalau disediakan belum isi duluan, belum muncul, Bun. Iya. Nah ini kan sebentar. Karena belum penutupan mungkin ya Bu. Ya ini nanti ngisi duluan, belum evaluasi sampai akhir. Yes, saya tunjukkan ke Bapak Ibu dulu. Nih Bapak Ibu, saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Iya, jadi di 4.6 ya, sabar ini Bu. Oke. Iya, ini sudah ya Bapak Ibu. Terus ini saya tampilkan di sini. Oke, sebentar. 4.6. Nah ini Bapak Ibu kan di sini ya 4.6 ya, tugas refleksi akhir ya. Nah di sini Bapak Ibu kan diminta untuk ngisi link ini toh. Ya. Nah ini di sini. Nah ini kan linknya ini toh. Iya Bu. Nah, ini kan link yang harus Bapak Ibu isi nanti. Itu biasanya kalau untuk ini ada isiannya kan langsung masuk ke pusat ya kalau ketika selesai ya. Iya. Jadi berarti langsung diisi di situ Bu? Bukan. Ini kan nggak bisa, Ibu kan nanti kan harus diunduh dulu. Iya, nanti ini gini Bu, ini hanya form manual gitu loh. Biasanya kalau untuk evaluasi program itu sudah ada link khusus yang Ibu bisa langsung masuk, isiannya Ibu masuk ke formnya itu gitu. Nanti tapi Bapak Ibu juga boleh ngisi ini dulu manual dulu untuk jaga-jaga. Kalau sewaktu-waktu harus diminta upload gitu. Ini kan Bapak Ibu nggak bisa akses edit di sini, harus di-download dulu. Tidak bisa. Ya gitu. Akan nggih. Nah, ini form-formnya ini tadi sudah diubah ini gitu. Ya, jadi ini di 4.6. Karena di kami ini juga ada Bu, jadi di ini kami juga belum muncul karena ini kan belum waktunya ya. Jadi kalau di kami itu kalau belum waktunya ini di sini belum muncul gitu. Jadi ya, gini. Ini di sini ini. Nggih, Bu, nggih. Nggih. Aten Bapak Ibu? Iya, oke. Iya. Ngoten malih wonten malih ingkang badhe ngendikan Bapak Ibu, monggo. Iya. Nggih, monggo Pak, silakan. Saya stop sebentar izin. Nggak usah Bu. Ini saya baru download laporan aksi nyata template-nya itu. Di sana itu ada identitas kepala sekolah yang di coaching. Artinya kita mungkin untuk refleksi laporan akhirnya aksi nyata ini itu tidak harus dari yang kita sudah diunggah untuk tugas aksi nyata 2, kan ada 2 ya kalau nggak salah itu. Jadi luar itu juga boleh kan Bu ya berarti? Sasaran untuk coaching. Sasaran coachingnya kan Bapak yang 2.8 kan ini. Refleksi dari 2.8 kan? Oh, khusus dari 28 Iya, itu. ini kan pengalaman itu kan 28 2.8. Kan mungkin kita juga mengcoaching lebih dari itu gitu kan. Iya. Jadi ini kan karena di situ disebutkan kepala sekolah siapa yang di coaching gitu. Iya. Ya artinya kan kita bisa jadi coaching itu tidak hanya untuk aksi nyata ini gitu, untuk ini itu. Berarti ini fokus ke situ Bu ya, ke yang kita unggah itu kemarin.
Ya, jadi kan karena di situ Bapak Ibu diminta untuk menyebutkan nama kepala sekolah ya. Kalau yang juga itu kan sama dengan sesuai itu. Oh iya. Kemudian berikutnya Bu, kan ini tugasnya banyak itu. Iya. Apakah memungkinkan dari Ibu itu nanti mendata Bicara. Ya, mana ya, yang Mbak. belum, mana siapa yang sudah untuk itu gitu maksudnya. Box saya yang kelewat gitu misalnya. Ini Iki ada lagi tak rekapannya. transfer lalu lali langsung zoom neng omah iki. Iki baru tak Iya. proses. Ya, ya. Iya. Mungkin ada rekapannya gitu supaya kita tahu oh ini saya yang ternyata belum ini gitu. Di kompleks ini. Izin Pak, mau diulang tadi ada suara masuk. Oh gini, Oke. kita tugasnya kan banyak ini kalau nggak salah berapa lah itu. Kita kadang-kadang mungkin belum mengunggah atau belum mengerjakan tugas itu gitu, belum terekam. Perasaan kita sudah atau belum lah. Untuk itu mungkin adakah rekapannya, kompresinya atau apa namanya itu? Iya. Kita tahu nanti kan. Iya, Gitu kalau kan. di kami ada, tapi Iya. kalau di kami ada Pak, tapi itu tidak kami serahkan ke peserta ya, tapi Bapak Ibu bisa lihat ketika di situ semua modul. Ya diklik semua modul, ada semua modul. Oh, Sudah centang Ya, Pak kalau sudah ya, kalau jadi- centang iya, centang-centang Nah, sih sudah jadi itu ya, kalau- udah centang. Ya, Itu kalau sudah semua ngumpulin, Pak. Mau Iya, centang kalau tapi sudah ternyata isinya centang- nggak ada gitu. Insya Allah kalau Yang- sudah yang centang punya semua admin sudah. sama fasilitator Bapak. Iya, gitu. Iya. Jadi Ada. nanti yang itu kan datanya itu masuk di admin. Nah, itu Betul, iya. itu kan laporan mereka, laporan teman admin atau saya. Jadi di sini misalnya ini ya Bapak Ibu tadi sebentar. Saya izin lagi itu semua modul sudah centang ya Bapak Ibu ya semua. Iya, Centang udah hijau ya. centang. Ya Iya, centang betul. hijau ya. Centang Ya box udah hijau. centang tapi isinya belum ada gitu. Box. Kalau Ya, bisa jadi pasti mungkin. kalau sudah centang pasti sudah ada Pak kalau di Oh gitu LMS-nya ya. ini ya. Insya Oh Allah. iya. Iya, Mantap karena informasi. nyun sewu kemarin awal-awal tuh saya coba cek-cek kan karena Bapak Ibu belum lengkap saya harus ngulang lagi gitu ya. Jadi ini jadi nah di Iya. sini ini kan kalau Bapak Ibu kan semua modul, ini Bapak Ibu saya klik semua modul. Iya. Iya. Ini saya klik semua modul, ini kan di sini kan ya. Saya kan seperti ini. Iya. Centang di ya, sini. betul. Iya, seperti itu ya. Sini kalau misalnya belum Oke. kan nanti Bapak Ibu ini program penghijauannya ini di sini. Iya, gitu loh. Iya, ini jadi ini ya. Oke, matur Jadi nuwun. seperti ini Bapak Ibu nanti bisa di sini kan Bapak Ibu kemudian juga saya itu bisa aktivitas Bapak Ibu kan juga bisa kami lihat di sini ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika Pak Kresno itu tidak ada, itu kan awal Pak Kresno. Pak Heri ya, Pak Heri. Jadi memang keluar ya Bapak Ibu. Heri. Iya. Iya, jadi iya. Mundur. Keluar Bu, Ya, gitu. mundur. Ya, jadi Bapak Ibu ini sudah ada semuanya. Jadi ini Bapak Ibu nanti bisa lihat di semua modul. Kan ada daftar tugas, ada macam-macam. Ini Bapak Ibu bisa cek. Ada nggih Pak Adi nggih? Iya, matur nuwun. Oke. Untuk maaf Bu Mo, Iya, oke. untuk yang sinkronis kemarin hari Selasa itu saya belum centang ya Bu ya. Yang sinkronos hari? Hari Selasa kemarin tanggal Iya. 17. Iya. Saya cek tadi kok Kan belum dicetak centang ya. sendiri. Ya, Bapak Makasonnya belum dicentang Pak. Iya. Oh, iya. Kan sendiri. Iya, Mark S dan-nya itu dicentang sendiri Iya, tahu. Mak dan-nya belum diklik. Oh, terus baru muncul hijau itu ya Bu ya. Iya, Lupa. iya, sendiri, Pak. Ya, tadi sudah berarti. Ya. Nggak klik sendiri Bapak. Iya. Jadi kalau Mark S dan-nya itu sudah Bapak klik, itu Bapak sudah nanti sudah Centang ada. hijau. Cuma di laporan kami memang seperti yang pertama saya sampaikan itu tadi kan kami harus nyentang juga Bapak on cam enggak seperti itu kan gitu. Jadi Bapak ada Iya. on cam aktif kemudian hadir tepat waktu itu sudah otomatis terekam di sistemnya panitia Bapak. Gitu. Jadi Oke. kalau Berarti setelah Bapak selesai itu kami kemarin belum belum ngeklik. Mark S dan Kelupaan. iya gitu. Nggih. Ngaten? Tapi tadi sudah saya klik. Oke, nggih. Susahnya itu Ngaten, nggih. kalau Ibu Bu Mulyati, susahnya kalau pas kegiatannya jam yang pagi itu loh. Pasti ada pesan kegiatan itu. Iya, sama Bu, kami pun juga itu ya memang cari sela-selanya kita BBGB memang harinya sama Bapak Ibu. Jadi kami mengupayakan untuk jadi kegiatan hari paling selisih sehari gitu ya, tergantung kalau kami ada tugas seperti yang teman-teman ini pas monep gitu, kami insya Allah tidak jauh-jauh. Jadi kami karena kami hanya berlima, jadi saya Pak Iqbal, Bu Ari, Pak Sisar dan ini ya Bu Peti ya. Jadi insya Allah untuk kegiatannya samanya itu. Jadi ya sudah karena gini Bu, kalau Ibu bisanya pagi ternyata
bisanya sore ternyata temannya bisa pagi. Lah tetap kalau saya pindah siang ternyata jadi ada yang izin lagi, ya sudah pokoknya sedapatnya gitu ya. Jadi karena nunggu 1-20 orang juga ini kemarin gitu. Tapi tidak apa-apa ya Bu, putus-putus. Tapi yang penting tugas-tugasnya Bapak Ibu dipenuhi semua. Insya Allah tugas-tugasnya. Karena ada persentase kok Bu, sepertinya 82% atau 85 ya yang Bapak Ibu. Nanti untuk aktivitas itu ada persentasenya. Nggih. Ngaten. Nggih, ngaten Bapak Ibu, wonten pakantikan malih? Iya. Ada? Mau yang disampaikan untuk terkait tugas-tugas? Ya, tugas ini berarti kan video coaching ya Bu ya, satu yang di 2.8. Kemudian yang kedua di 2.9 ini. Di 4.4. Iya, pokoknya Bapak kalau yang ada tugas mandiri diikuti aja petunjuknya di situ karena saya tidak hafal satu persatu nggih. Pokoknya ikuti petunjuk di sini. Ya, yang itu diminta ngapain itu silahkan diikuti saja ini. Sepertinya untuk video ini kan ada ini ya, coachingnya itu ada coaching kepala sekolah nih ya. Jadi menyesuaikan dengan yang diperintah saja Pak, asal dipenuhi semua sudah satu. Nggih, akan wonten malih monggo ingkang Ibu, batas pengumpulan tugas yang belum lengkap kapan Ibu? Iya, di sini memang belum sebelum ini Pak, sebelum penutupan itu ya Pak ya. Tapi lebih cepat lebih baik. Sebenarnya tidak ada due date-nya ya Bapak Ibu. Jadi di sana ikuti saja di petunjuknya Bapak. Ya, nanti karena memang tidak ada due date untuk misalnya sehari 2 hari di situ. Tapi selama ini program belum break, tapi laporan-laporan Bapak Ibu harus sudah masuk karena kami belum break. Siswoto, bocor Pak Siswoto. Ya. Kalau Bapak Ibu kalau pas proses ini kan kami harus mengecek satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi upayakan Bapak Ibu memang minggu ini sudah bisa terselesaikan kan, ini masih ada Sabtu Minggu bisa terselesaikan biar kami bisa cross check satu persatu. Nanti kalau ada yang kurang bisa kami sampaikan. Iya. Oke, ngaten. Puji-pujian. Oke, nggih. Wonten malih, wonten malih? Monggo. Silakan. Halo? Ada yang mau menyampaikan lagi? Ini untuk pertemuan Bu, untuk pertemuan akhir sinkronus berarti pada penutupan ini. Setelah ini nanti langsung penutupan Ibu. Iya, oke. Iya, itu di situ ada berapa, Bu? Ini biasanya dari BBGP Pak, kami jadwalnya karena umum ya. Jadi semuanya ini menunggu jadwal di saat ini dari sinkronus yang berikutnya ini. Coba ini Bapak Ibu bisa nanti dilihat dari ini yang ada di LMS lagi ya Bapak Ibu. Jadi nanti diumumkan, nanti Bapak Ibu ada di situ juga. Iya, ada nanti diumumkan, nanti kami menyesuaikan dengan tim dulu dengan yang di pusat kalau ini karena ini kan refleksi akhir nggih, penutupan nggih. Iya, gitu. Nggih. Ngaten Pak, nggih. Nggih, ditenggo mawon nggih Pak nggih. Kalau ini kan nanti bareng-bareng nggih Pak nggih. Ini jadi di sini kan ada sesi sinkronus penutupan. Nih, coba kita buka untuk sesi sinkronus di penutupan Bapak Ibu kan ini ya nanti ada Zoom meetingnya, ada ininya gitu ya. Jadi sudah ada di sini nanti Bapak Ibu bisa persani yang diklik itu nanti di. Kalau ini besok bukan Google Meet sepertinya dari Zoom meetingnya. Ini kan juga ada dengan para ahli dan seterusnya ini nanti Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu untuk nanti Bapak Ibu akan ada sesi
Bapak Ibu mendapatkan ilmu baru lagi mungkin nanti untuk penguat coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan. Alhamdulillah tidak terasa sudah 2 bulan lebih ya Bapak Ibu. Tidak terasa ya. Iya, tidak terasa. Nanti disusul program-program yang lain loh Pak. Semuanya ini seperti ini semuanya nanti. Ini ada tindak lanjutnya ya Bu? Iya, nanti kan Bapak Ibu ini kan semuanya belum mendapatkan lagi. Jadi barangkali setelah ini ada evaluasi program, kita tunggu saja dari pusat. Karena ini program dari pusat ya Bapak, bukan dari BPGP. Kami nanti semua program dari pusat kan yang BPGP pelaksananya, nanti kita menyesuaikan saja. Jadi dari ini nanti evaluasi dari masukan-masukan dari Bapak Ibu nanti kan pasti diolah dari tim dan nanti akan ditindaklanjuti ulang. Nah, untuk PS ada lagi, kemudian nanti untuk guru ada, untuk ini ada gitu. Sasarannya berbeda ya Bu, tidak kita. Ya insya Allah nih, ya kan ini Ibu Bapak kan belum semua teman-teman gitu loh. Malah justru sepertinya ini kan malah yang ikut ini kan pendolan-pendolan semua ya, yang sudah mahir-mahir semua ya untuk coaching ini ya. Barangkali nanti bisa jadi Bapak Ibu dilibatkan dalam proses pembebasan atau bagaimana, kurang tahu, kita menunggu saja dari BPGP juga menunggu. Justru pernah ninggalin yang baik-baik loh Bu. Iya. Oke, iya. Terima kasih Bu Lucia, salamnya sudah kami terima kemarin dari. Sami-sami Bunda. Kemarin tersampaikannya keliru Bu. Pertama karena kekembaran saya Bu. Oh iya. Ya, jadi kami dengan Bu Hari itu banyak yang keliru. Jadi kalau di kantor, ya ada kegiatan tuh sering kayak saya dikira Bu Hari, kadang ketemu Bu Hari gitu. Terus Bu Harinya bilang, Mbak dapat salam dari Demak, sopo kleru. Tapi siangnya ketemu Bu Asma kemarin. Mirip ya Bu ya. Ya, siangnya ketemu saya. Oke. Matur nuwun Bu. Nggih, sami-sami Bu, matur nuwun. Ngaten Bapak Ibu, ini sudah 15.10. Bapak Ibu kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan pada sesi kali ini, nanti sebelum saya tutup, Bapak Ibu, kami secara pribadi, saya dulu dan juga Mas Adris selaku dari BPGP yang membersamai Bapak Ibu, saya pribadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu kurang berkenan, dan pasti yaitu terutama untuk waktu yang tidak pernah sinkron gitu ya. Jadi memang kita kalau mengikuti kemauan satu orang, nanti yang satu nggak bisa, satu bisa, satu. Nah itu mohon maaf sekali, kami belum bisa memenuhi semua satu persatu. Jadi belum bisa mendiferensiasi terkait waktu ya, seorang 20. Jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu kalau selama ini ada Bapak Ibu yang pas kegiatan bersamaan dengan kegiatan lain dan tidak bisa aktif untuk kegiatan ini. Insya Allah semuanya bisa teratasi, yang pertama. Kemudian juga kedua, keterbatasan saya dalam memandu Bapak Ibu. Mungkin pengalaman-pengalaman coaching saya belum sebanyak Bapak Ibu, jadi mohon maaf kalau di dalam setiap diskusi maupun refleksi ada hal yang mungkin tidak sesuai atau mungkin yang belum sesuai dengan konsep yang kami ajarkan. Mohon maaf juga karena saya juga sama-sama belajar seperti Bapak Ibu semuanya. Dan yang ketiga, terima kasih atas kerjasama kebersamaan yang produktif dari Bapak Ibu semuanya, meskipun daring lelah tapi Bapak Ibu tetap semangat ya. Dan meskipun Bapak Ibu itu sudah paham banget tentang hal ini, tapi Bapak Ibu berpura-pura kurang tahu gitu, jadi mau belajar terus gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Kan saat ini jadi peserta Bu. Ya, matur nuwun ini ya. Jadi luar biasa itu. Bapak Ibu sangat rendah hati semua. Sebenarnya lebih mumpuni tapi tidak mau menampakkan diri bahwa Bapak Ibu itu sebenarnya sudah expert di bidang ini ya. Ya. Terima kasih, kami belajar banyak dari Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf atas semua hal-hal yang kurang berkenan sekali lagi. Kami doakan semoga Bapak Ibu lancar dalam menjalankan tugas di satuan pendidikan, teman-teman, dan sabar ya menghadapi Bapak Ibu kepala sekolah dengan berbagai tipe. Ya. Iya betul, era merdeka ini super duper banyak sekali tantangan ya.
sudah menjadi banyak tugas sabar, ya Bu, tapi tetap wajib itu hukum dasarnya, sabarnya. Matur nuwun sangat. Ini masih ada waktu 2 menit. Barangkali Bapak Ibu ada hal Koreksi yang ingin Ibu, disampaikan. Nggih, Gus Budi. koreksi untuk sinkronus. Ini biasanya kalau sinkronis itu masing-masing peserta itu ada yang punya kegiatan lain, kemudian ada yang siap. Nah, kalau misalnya dalam LMS itu dialokasikan waktunya, ditentukan jamnya ditentukan, barangkali masing-masing peserta itu menyesuaikan. Sehingga kalau misalnya ada kegiatan ini, karena ada jadwal sinkronus, sehingga kita siap-siapnya dari jauh. Jadi agenda-agenda kita ke depan itu sudah dikondisikan supaya bisa mengikuti sinkronus. Tapi di sini memang sinkronus tiba-tiba ada info gitu. Seperti tadi ada info sinkronus Oke, oke, baik Pak. Iya, kami pun juga sama ya Pak sebenarnya tapi sudah dibuat jauh-jauh hari, berusaha untuk jauh-jauh hari. Tapi kami jauh-jauh hari itu juga banyak program dari BBGP yang tidak mendadak. Jadi ini gimana yang bisa gitu ya. Tapi insya Allah kan tidak mendadak pagi langsung siangnya. Tapi kalau yang hari ini sudah kami infokan minggu kemarin ya Bapak, meskipun belum dituliskan. Gitu. Jadi ya itulah kondisinya kami Bapak. Mohon maaf kalau hal ini memang kebijakan dari lembaga memang baru ini karena kami itu kan mendapatkan tugas kan, Mbak Mul hari ini sampai ini di sini. Nah, baru kosongnya hari ini berarti sinkronus teman-teman baru bisa hari ini gitu. Seperti itu. Jadi kami tugasnya itu 1 minggu sekali. Jadi 1 minggu baru menerima tugas Bapak. Jadi begitu minggu itu ada yang kosong cari sela-sela. Hari ini pun sebenarnya kami masih di Solia tapi sudah penutupan jadi akhirnya bisa teman-teman untuk pagi hari ini. Matur nuwun Pak Mamur, koreksinya nanti juga kami sampaikan. Kalau kemarin kita ikut jambore ya, nggak ketemu ini. Iya, kita jambore ya. Oke. Mboten ana apa Pak kegiatan. Nggih. Matur nuwun Bapak Ibu, ada lagi yang ingin menyampaikan, monggo. Cukup? Cukup, Pak. Nggih, cukup matur sangat nggih Bapak Ibu, nyuwun pangapunten atas semua kekurangan. Sekali lagi dengan berakhirnya kegiatan ini mungkin untuk sesi bersama kami ya, sesi bersama dengan saya dengan Mas Adri mungkin ini mudah-mudahan nanti di sesi yang direfleksi kita bisa bertemu kembali dan saya doakan semoga Bapak Ibu lancar menjalankan tugas ini dan bisa mengimplementasikan apa yang kita dapatkan. Matur nuwun Bu Mulyati. Oke, matur nuwun sangat Bapak Ibu semuanya. Saya tutup untuk sesi ini. Ketemu lagi di tatap maya ya Bu. Iya, semoga ketemu di tatap beneran saya bukan maya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, oke. Saya monggo Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih Ibu.